Salam, selamat siang. Perkenalkan nama saya Juni dengan NIM 19021111762 kelas B Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Pak Anak, yaitu dosen pengampu Pak Lukas, MPDK. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu resensi dari buku Robert L. Wolke, di mana selama 25 tahun beliau mengajar ilmu pendidikan agama Kristen atau PAK di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Setelah berpengalaman melayani jemaat Presbyterian itu Christ di Dubuque, Amerika Serikat selama 10 tahun, beliau lulus dari program PhD atau seorang doktor filsafat dalam bidang PAK di Princeton Theological Seminary, kemudian dipanggil oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia pada tahun 1963 itu untuk merintis PAK sebagai rumpun ilmu dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Sehingga beliau menjadi seorang guru besar ilmu PAK yang dikukuhkan Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Beberapa buku yang sudah beliau terbitkan itu seperti Siapakah Yesus Sebenarnya dan Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktik PAK, itu dari Plato sampai I.G. Loyola, itu untuk cetakan pertama. Untuk cetakan kedua dari buku Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktik PAK ini, itu dari Yohanes Amos Comenius sampai Perkembangan PAK di Indonesia. Buah pikiran pendidik yang dibahas dalam bab 4 ini ialah amat dikenal oleh warga dari banyak negeri, salah satunya Indonesia. Buah pikiran tersebut ialah tentang taman kanak-kanak yang merupakan terjemahan langsung dari kata Jerman yaitu kindergarten, yaitu dimana yang menjadi pendidik dalam buah pikiran tersebut ialah Friedrich Wilhelm August Froebel yang pernah belajar dan mengajar dalam sekolah pestalogi. Friedrich Wilhelm August Froebel yaitu pada tahun 1826 beliau memaparkan pikirnya tentang pendidikan dalam buku yang berjudul Pendidikan bagi Umat Manusia. 12 tahun kemudian ia membuka taman kanak-kanak karena ia yakin bahwa harus ada kesempatan bagi anak untuk berkembang dalam suasana aman dan bahagia sebelum masuk ke sekolah dasar atau kelas 1. Ia merumuskan arti 3 istilah yang perlu dalam perbendaharaan kata para pendidik. Yang pertama itu ilmu pendidikan, kedua teori pendidikan, dan yang ketiga itu praktik pendidikan. Teologi adalah dasar pertama dalam pikiran Froebel. Keyakinan Froebel akan Allah sebagai kesatuan asli yang tampak dalam segala ciptaan. Tetapi kesatuan ilahi itu bersifat tritunggal, dalam artian ia mengejawantahkan diri sebagai pencipta melalui seorang laki-laki yang menyerap seluruh keberadaan Allah dalam dirinya, yaitu anaknya, dan melalui roh segala sesuatu. Bahkan Allah menyingkapkan dirinya sebagai hidup yang tunggal, yaitu yakni rohnya. Froebel merupakan seorang tokoh pendidik yang banyak memberi pengaruh dalam pemikiran baru atau modern dalam pengembangan anak usia dini, khususnya taman kanak-kanak. Froebel juga merumuskan tujuan umum pendidikan sebagai suatu arah atau hal yang membimbing anak didik untuk makin sadar akan jati diri sebagai anak Allah dan anak alam, bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian, juga menghargakan perasaannya sebagai cara mengetahui yang berlaku supaya ia dapat memecahkan masalah-masalah secara tangkas, bermoral, dan benar terhadap diri sendiri, sesamanya, dan dunia alam, serta memadai panggilannya dalam masyarakat. Dengan kata lain bahwa tujuan pendidikan itu mencontohkan Froebel adalah untuk mendorong dan membimbing manusia sebagai sadar, berpikir, dan memahami menjadi sedemikian rupa sehingga ia menjadi representasi murni dan sempurna itu hukum batin ilahi melalui pilihan pribadinya sendiri. Pendidikan harus menunjukkan kebenaran cara dan makna mencapai tujuan tersebut. Dasar pendidikan kedua menurut Froebel itu tentang ilmu jiwa, atau lebih tepatnya tinjauannya terhadap gaya bertindak anak. Di mana hakikat tinjauan itu dapat diringkas dalam dua dalil, yaitu maksud saya itu dua dalil pokok. Yang pertama
Anak berhak diperlakukan sebagai seorang anak, bukan sebagai orang dewasa yang bertubuh pendek dan kecil. Kedua, orang tua atau guru wajib memberi bimbingan kepada anak untuk menolongnya mencapai prestasi yang sesuai dengan setiap tahap perkembangannya, baik itu pada tahap masa bayi dan masa kanak-kanak. Pada masa bayi, yaitu mencakup usia sejak lahir sampai dengan usia 3 tahun, dan disifatkan oleh ketergantungan kepada orang lain dan kecenderungannya untuk menghisap segala sesuatu dari lingkungannya. Sedangkan pada masa kanak-kanak yang mencakup usia 7 tahun sampai dengan 10 tahun dinamakan masa untuk belajar, karena pada tahap inilah anak memulai pengalaman belajar yang lebih formal. Anak ini berhasrat mengambil bagian dari dalam urusan keluarga. Probel juga memberikan praktik khusus dalam praktik pendidikan, yaitu diantaranya tujuan umum, kurikulum khusus, metodologi, peranan guru, dan peranan keluarga. Kelebihan dari buku Probel ini ialah untuk penulisan dan poinnya cukup mudah untuk dimengerti, dan buku ini juga sangat bermanfaat terutama untuk kita sebagai calon pendidik, di mana buku ini juga bisa belajar, di mana dari buku ini kita bisa belajar dan memahami perkembangan anak. Samping itu juga buku ini mempunyai kelemahan, yaitu dalam kebahasannya itu banyak yang bertele-tele. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.